As-Sayyid Ahmad Zaini Dahlan, beliau pernah ditanya tentang hukum ngerokok ketika maulid. Di dalam fatwanya halaman 79 beliau ditanya begini. Wa hal yajuzu wa yahillu surbud dukhan inda maulid am makruh am yahrum wa hal yufarraqu baina sami wal qari? Sayyid Ahmad Zain Dahlan dikirimi pertanyaan dari Jawa. Wahai Sayyid, wahai Syekh, wahai guru, saya mau tanya ini. Ini di Jawa ini banyak pertentangan, perselisihan masalah rokok. Ini hukum rokok ini bagaimana? Kemudian kalau ngerokok ketika acara maulid itu hukumnya apa? Haram, makruh, atau boleh? Kemudian apakah dibedakan? Kalau yang baca haram, yang mendengarkan tidak haram? Apakah semua bagi orang yang hadir maulid hukumnya haram ketika maulid rokokan? Apa jawab beliau? Beliau menjawab begini. Yang pertama masalah rokok ya. Masalah rokok beliau mengatakan lam arafi ma biyadi minal kutub tasrihan bihukmi surbid dukhan fi ma dzukir. Aku belum mendapatkan teks referensi kitab yang jelas-jelasan menghukumi daripada rokok. Kitab ini menghukumi langsung haram, halal, tidak ada. Tidak pernah aku dapatkan daripada teks kitab. Cuma para ulama fuqaha, ahli fikih, kalam-kalam mereka mengindikasikan kepada keharaman. Kenapa? Karena asap yang keluar dari rokok bisa mengganggu sebelahnya. Kalau rokoknya sendiri saya belum tahu. Tapi kalau asap itu mengganggu kepada yang sebelahnya, mengganggu yang ada kelilingnya, maka sepakat semua ulama fikih hukumnya haram. Kenapa? Idza ganggu menungso. Ini masalah rokok. Kemudian kalau rokokan di tengah-tengah maulid, gimana hukumnya? Beliau menjawab begini. Wa amma surbud dukhan indahu faqabihun li'annahu mukhalifun li husnil adab. Sawa'un kana minal qari au minal mustami. Kalau rokokan ketika maulid itu adalah tidak punya adab, kurang ajar sama Nabi Muhammad, baik yang baca maupun yang mendengarkan podo, loro-loro ini kurang ajar Nabi Muhammad. Artinya ketika para ulama mengatakan tidak punya adab, berarti kan belum haram. Loh, pembahasannya ini bukan haram atau halalnya, tapi adab. Yang kita bahas sekarang ini adab. Misal, cabut bulu ketiak, itu sunnah. Tapi ketika Anda ceramah, ketika Anda pengajian, kemudian Anda cabut bulu ketiak, ya kurang ajar. Ini orang tidak punya adab. Apakah Anda mengatakan, loh ini kan sunnah? Loh betul, sunnah, cuma Anda kurang adab, tempatnya ndak pas. Begitu juga ngerokok. Hukum rokok ini bagaimana? Ini ikhtilaf para ulama. Cuma ketika Anda merokok di dalam maulid, ini yang kita bahas. Anda kurang ajar kepada Nabi Muhammad. Faham ya? Kemudian di dalam kitab Tadhkirun Nas, Al-Habib Ahmad bin Hasan Al-Attas, beliau ini salah satu gurunya Kiai Hasyim Asy'ari ketika di Mekah. Di dalam kitab Tadhkirun Nas, Al-Habib Ahmad bin Hasan Al-Attas mengatakan, Ra'aitun Nabi sallallahu alaihi wasallam kharijan min ba'dil buyut fi Saywun, fasa'alahu, faqala ji'tu li ahdura maulidan fi hadad dar, lakin ra'aitu fihi tumbak fa kharajtu. Al-Habib Ahmad bin Hasan ini pernah mimpi Rasulullah SAW. Nabi itu kayak bingung, mau masuk keluar lagi. Kemudian ditanya sama Habib Ahmad ini, wahai Nabi, kenapa kamu tidak masuk? Itu ada acara maulid. Monggo, minarak masuk. Iya, aku ini sebenarnya hadir ke Sewun, ke daerah ini, kepingin hadir maulidan. Cuma di dalam maulid itu ada orang yang ngesak rokok. Aku udah gelem teko. Coba Anda bayangkan. Ini tidak membahas masalah haram atau halal ya. Anda pasti tahu apa jawabannya.
Nabi tidak mau hadir terhadap majelis maulid yang di dalamnya ada orang yang bawa rokok. Karena itu Anda yang menjadi pecandu rokok, yang tahu adab, yang tahu suasana. Ketika Anda mau menghadiri acara maulidan, taruh dulu rokoknya. Letakkan dulu dalam rumah atau di mobil atau dalam jok. Taruh, jangan masuk ke dalam acara maulid, masuk ke dalam acara yang di dalamnya disebutkan nama Nabi Muhammad, kemudian Anda ngesak rokok. Nabi Muhammad tidak gelem, Mbak. Tidak mau Nabi Muhammad. Karena itu hati-hati ya. Dari cerita ini Anda bisa simpulkan sendiri, hukumnya rokok iku apa, jenengan iso dhewe. Tanya kepada hati masing-masing, apakah bisa memberi manfaat Anda ataukah bisa membahagiakan hati Nabi Muhammad? Anda sendiri yang tahu jawabannya. Karena itu mudah-mudahan ya, mudah-mudahan kita semua bisa menyenangkan hati Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan kita semua dibanggakan oleh Nabi Muhammad SAW. Bukan hanya kita bangga kepada Nabi Muhammad, tapi Nabi Muhammad bangga kepada kita. Dan mudah-mudahan ilmu yang kita bahas saat ini menjadi ilmu yang manfaat, yang bisa membahagiakan hati Nabi Muhammad SAW. Amin ya rabbal alamin. Wa hada minni. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.